96. Mendekati rencana pertama. Tugas negara. Tugas negara apa? Pokoknya besok kamu harus menikahi ketiga wanita ini. Ucap Nek Enti sedikit berteriak kali ini. Nenek. Nenek ini bicara apa? Apa nenek tidak tahu kalau negara ini sedang terancam? Dan nenek masih memikirkan pernikahanku. Nenek jangan khawatir lagi karena aku akan tetap menikahi mereka setelah urusan negara ini selesai. Jadi mulai sekarang, nenek berhenti memikirkan urusanku lagi. Terang Kuni sedikit mengelak kali ini. Iya nenek. Apa yang nenek masalahkan di sini? Sejujurnya kami tidak keberatan mengandung anak Kuni. Apalagi Kuni juga sudah berjanji pada kami kalau dia akan menikahi kami. Terang Kinan sedikit membelah Kuni. Nah, nenek dengar sendiri kan? Mereka saja tidak keberatan, tapi nenek malah memaksaku. Sebentar, ada telepon. Ucap Kuni yang pura-pura ada orang yang menelponnya lalu dia segera pergi dari sana. Harapan Kuni yang menginginkan kebahagiaan untuk sang nenek justru menjadi bumerang dan membuatnya hampir mendapat masalah lainnya. Dengan cepat, setelah Kuni keluar, dia langsung berlari menuju ke ruangan Eva secepat kilat. Sementara Kinan dan yang lainnya malah mendapat omelan dari Nek Entis karena membelah Kuni. Meskipun begitu, mereka tahu jika Nek Entis ingin memberikan status terbaik bagi mereka, sehingga mereka semua sangat memaklumi ocehan dari Nek Entis. Nenek jangan khawatir, kami percaya dengan Kuni Nek. Jadi mulai sekarang, nenek pikirkan kesehatan nenek sendiri dan berhenti mencemaskan kami. Kami ingin orang pertama yang menggendong anak kami adalah nenek. Ucap Kinan yang sepertinya sangat mudah sekali menyanjung dan membuat hati Nek Entis lebih baik lagi. Entah kenapa, di season 1 dan 2 hanya Kinan yang bisa menarik hati Nek Entis. Apalagi Vela dan Mela yang sering menemani Nek Entis tapi kedudukan mereka tidak bisa menyamai kedudukan Kinan. Mungkin karena Kinan adalah wanita supel dan juga rendah hati sehingga membuat Nek Entis teringat dengan masa mudanya dulu. Hal ini terlihat dari cara pakaian Kinan yang sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari cara berpakaian saudara kembarnya Puspita. Meskipun begitu, ini akan menjadi masalah baru bagi Kinan saat mengingat statusnya yang sebagai seorang direktur dari Kinan Group itu akan membuat image-nya serta kredibilitasnya mungkin menurun bahkan cenderung seperti gadis desa yang baru pertama kali ke kota. Sementara di ruangan Eva, Kuni yang masuk secara terburu-buru itu mampu membuat Eva terkejut bukan main. Apalagi saat dirinya sedang berbincang-bincang dengan Patimon melalui aplikasi WA yang membuat Eva langsung mematikan layarnya secepat kilat. Kun, kamu bisa nggak kalau masuk itu ketok pintu dulu? Keluar Eva. Hah, sebentar Eva, biar aku bernafas sebentar. Ucap Kuni lalu duduk di samping Eva. Kun kamu, teriak Eva pada Kuni. Sudah diam dulu Af, jangan teriak-teriak lagi. Ucap Kuni. Sekarang katakan padaku, bagaimana laporan tentang Patimon dan juga Mohan? Ucap Kuni singkat. Laporan? Mereka sudah berhasil membeli semua bahan baku yang ada di negara ini dan mereka sedang dalam perjalanan pulang ke sini Kun. Ucap Eva. Baguslah kalau begitu. Oh ya Af, mengenai Zauda. Apakah kamu tahu tentang keberadaannya sekarang? Ucap Kuni. Aku tidak tahu Kun. Dan jangan bicara tentang dia lagi. Aku marah dengannya saat ini. Terang Eva yang membuat Kuni penasaran. Marah? Marah kenapa Af? Tanya Kuni. Dia sudah menghancurkan kepercayaanku. Dia telah merencanakan ini jauh-jauh hari, bahkan sejak 2 minggu yang lalu saat aku pertama kali mendengar berita tentang serangan kejutan yang akan dilancarkan oleh kerajaan Oceani. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, tapi kenyataannya dia justru tidak bisa keluar dari istananya sendiri. Terang Eva dengan sedikit menahan amarahnya. Eva, apa maksudmu? Apa dia dalam bahaya sekarang? Ucap Kuni yang sedikit cemas dengan keadaan Zauta saat ini. Kamu jangan khawatir Kun, mungkin saja dia sedang dikurung saat ini. Itu yang dilaporkan oleh mata-mata kita kalau siapapun yang melawan kehendak raja. Mereka akan ditahan dan dieksekusi setelah kemenangan mereka dalam menghadapi perang dengan negara kita. Jadi aku berani mengatakan ini karena aku tahu sekarang keadaan Zauda sedang ditahan di ruang bawah tanah dan satu lagi informasi yang baru aku dapat tadi jika Goldfinger juga ikut ditahan di sana bersama Zauda dan beberapa petinggi yang setia terhadap kepemimpinan Raja Oceani sebelumnya, terang Eva, yang membuat Kuni sedikit terkejut. Goldfinger? Bukankah Goldfinger yang kamu maksud adalah orang yang menceritakan semua informasi ini pada Patimon? Tanya Kuni. Iya Kun. Itu yang membuat aku heran saat ini. Bagaimana bisa Goldfinger yang harusnya menjadi tersangka utama dalam pengkhianatan yang dilakukan olehnya malah dia sekarang ditahan bersama Zelda? Jika bukan Goldfinger yang berkhianat, lalu siapa? Tanya Eva seperti sedang mempertanyakan keahliannya sendiri. Baiklah Eve, sekarang lupakan semua itu. Katakan padaku, kapan mereka berdua tiba di sini? Tanya Kuni yang sangat penasaran itu. Mereka akan tiba malam Kun. Perkiraan 3 jam lagi. Ucap Eva. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu telepon Mohan dan katakan padanya untuk membuat gurunya Handi datang ke sini. Setelah itu kumpulkan semua orang. Aku akan menunggu semuanya di ruang keluarga. Ingat, kumpulkan semua calon istri-istriku dan jangan sampai nenek mengetahuinya. Apa kamu mengerti? Ucap Kuni sambil berjalan ke arah pintu. Dengan cepat akan aku lakukan Kun. Ucap Eva lalu dia kembali menatap laptopnya. Sementara Patimon dan Mohan sedang dalam perjalanan pulang,
di kerajaan Oceani. Malam telah menyambut mereka dan membuat Lucas Reinhardt sudah tak sabar menunggu hari esok. Dia sudah tak sabar karena selain ingin meluluhlantakkan Java, dia juga ingin agar kerajaan Oceani menjadi pemimpin bagi negara-negara lainnya dan menggeser kedudukan dari negara Black Gold yang menjadi pemimpin negara dunia saat ini. Panglima Perang Shosky. Teriak Lucas yang membuat seorang pria bertubuh kekar dan juga sangat berwibawa masuk dan menghadap padanya. Saya yang mulia, ucap Shosky sambil berlutut menghadap Lucas. Bagaimana persiapannya? Apakah prajurit kita sudah siap dengan pertempuran yang akan terjadi besok? Ucap Lucas sambil memainkan gelas yang berisi minuman di tangannya. Lapor yang mulia, sesuai dengan harapan yang mulia saat 100.000 pasukan yang datang ke negara Borneo mampu mengobarkan api semangat mereka. Mereka lebih percaya diri karena mereka memiliki rekan yang lebih banyak 10 kali lipat dari keputusan awal yang kita buat. Sehingga beban moral mereka meningkat saat mereka dengan sadar mengetahui jika yang datang dan berjuang bersama mereka bukan 10.000 prajurit, tapi 100.000 prajurit. Terang Shosky terperinci sekali. Bagus, bagus sekali. Sekarang tinggal memberikan pertunjukan yang bagus di mana besok setelah kita berhasil mengambil alih kota Sun, kita akan mengadakan pengumuman secara besar-besaran kalau kerajaan Oceani siap menjadi pemimpin negara dunia. Kamu cepat urus semua yang kita butuhkan dan juga siapkan acara eksekusi bagi pengkhianat kerajaan ini, Saudara Reinhardt. Aku sudah tidak sabar jika harus menunggu perang usai karena aku sangat yakin. Jika setelah serangan kejutan ini, maka negara Java akan melakukan apapun untuk bisa membebaskan kota Sun dan saat itulah akan terjadi perang yang berkepanjangan. Apa kamu mengerti Panglima Perang Shosky? Ucap Lucas dingin dan itu membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. Kejam, licik dan berdarah dingin. Itulah yang ada pada diri Lucas saat ini. Apalagi saat dia merasakan dengan sangat jelas jika adiknya Zelda bisa menjadi ancaman yang nyata bagi status rajanya, di mana kekuatan Zelda jauh melampaui kekuatannya saat ini, sehingga dia menempuh jalan pintas yaitu dengan membunuh adiknya tersebut dengan tuduhan sebagai pengkhianat kerajaan. Siap laksanakan yang mulia, ucap Shosky lalu dia pergi dari hadapan Lucas. Kembali ke Java, Eva yang sudah berhasil mengumpulkan semuanya, termasuk Steffi, Puspita Mona dan Lisa. Hanya Zelda dan Vanya yang tidak ada karena Zelda sedang ditahan. Sementara Vanya sedang tidak bisa pulang dengan cepat karena jadwalnya tertulis dengan jelas jika dia bisa pulang setelah 3 bulan. Baiklah Kun. Semua sudah aku kumpulkan, ucap Eva. Hanya Steffi yang memandangi Kuni dengan terheran-heran karena dia baru kali ini bisa melihat Kuni lagi. Baiklah dengarkan aku. Aku mengumpulkan kalian karena aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Tapi sebelumnya jangan panik dan kalian tetap aman selama ada aku. Ucap Kuni singkat lalu berdiri di depan semua calon istri-istrinya. Baiklah kalian semua, keluarlah. Ucap Kuni yang membuat semua wanitanya terkejut. Kun, bagaimana kamu bisa mengusir kami setelah kamu memanggil kami kemari? Ucap Eva yang berada di barisan paling depan sendiri dan posisinya yang terdekat dengan Kuni. Sementara Kuni hanya sedikit terkejut karena bukan mereka yang Kuni maksud. Bukan kalian yang aku maksud. Galan, Luneana dan Mina. Kalian keluarlah. Ucap Kuni langsung memanggil mereka semua dan seketika cincin yang dipakai Kuni bercahaya lalu berubah dan mengejutkan semua orang yang ada di depan mereka. Ah kaulah. Teriak Eva paling keras saat melihat bentuk Mina yang seperti ular itu sambil berlari ke belakang. Hei Eve, tidak ada ular di sini. Ucap Kuni mencoba memberitahu Eva. Tidak, dia ular. Dia itu ular. Aku fobia ular Kun. Ucap Eva tanpa melihat ke depan. Haha sih, Mina berubahlah menjadi Yana. Ucap Kuni santai lalu sedetik kemudian keluar asap dan Mina langsung berubah seperti Yana. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya terkejut bukan main. Sihir apalagi ini batin semua wanita yang ada di sini. Tentunya dengan rasa takut yang teramat takut. Apalagi saat melihat wajah menyeramkan dari Galan yang sudah terlihat jelas dengan tubuhnya yang mirip sekali dengan singa tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar dari seekor singa. Ada apa dengan raut wajah kalian? Ucap Kuni mencoba menanyakan pada semuanya. Hanya Stella dan Sissel yang sedikit terkejut karena sebelumnya dia juga sudah melihat Yana. Sedang Eva terkejut karena melihat Mina yang menyerupai seekor ular itu. Hei Stella, Sissel, apa kalian tidak takut? Ucap Kinan mencoba bertanya pada mereka. Kinan, apa yang kamu takutkan? Lihat aku. Ucap Sissel lalu berjalan perlahan mendekati Yana. Yana, kemarilah. Ucap Sissel yang membuat Yana berjalan mendekat pada Sissel. Lihatlah, mereka sahabat kita. Mereka tidak akan menyakiti kita dan Kinan. Harusnya kamu yang bisa melakukan ini karena Kuni sudah memberikan Yana padamu. Ucap Sissel dengan nada sedikit cemburu itu. Sementara Kinan lebih terkejut lagi saat mendengar Kuni memberikan Yana padanya. Apalagi selama ini Kuni tidak memberitahu apapun padanya. Apa yang dikatakan Sissel benar Kinan? Yana akan menjadi pengawal pribadimu. Tapi kamu jangan khawatir. Dia bisa menjadi apapun yang kamu suka dan dia akan menjagamu selama jauh dariku. Bukan cuma Yana, tapi Mina akan menjaga rumah ini dan Luna akan menjaga Zelda. Hanya Galan yang akan mengikutiku dan aku sudah memikirkan ini sejak aku bertemu mereka. Terang Kuni yang membuat semua wanita ini terdiam. Entah apa yang ada di pikiran Kuni, tapi mereka bisa merasakan maksud dan tujuan Kuni memikirkan mereka hanya untuk menjaga mereka.
Meskipun begitu terbesit di pikiran mereka rasa cemburu karena hanya beberapa yang sepertinya Kuni pikirkan. Walaupun demikian, baik Mona, Vela, Mela dan Lisa seperti tidak menangkap maksud Kuni, karena mereka seperti pelengkap saja bagi Kuni. Tidak seperti Kinan, Stella dan juga Zelda yang sepertinya diperhatikan lebih. Bahkan Sisel dan juga Puspita yang sama-sama dekat dengan Kuni mendapat peran yang sedikit tersisihkan dan itu sangat jelas mereka rasakan. Tanpa mereka sadari, jika semua wanita yang ada di sekitar Kuni saat ini memiliki tempat dan peran mereka masing-masing di hati Kuni. Meskipun apa yang Kuni lakukan untuk mereka saat ini berbeda dengan apa yang dipikirkan Kuni saat pertama kali bertemu dengan monster-monster ini. Sebagai contoh saja Albi yang mirip dengan perpaduan antara beruang dan gorila yang bernama Luna ini memang ingin Kuni hadiahkan sebagai partner latihan bagi Zelda. Tapi setelah Kuni mengetahui situasi yang terjadi kini membuat dia merubah tujuan awalnya. Meskipun sama-sama menjadi partner latihan, tapi Albi dikhususkan untuk menjaga Zelda karena Kuni sudah memiliki rencananya sendiri. Sedang untuk Kinan tetap dengan tujuan awalnya dan hanya Piki yang bernama Mina yang mendapat tugas baru. Awalnya Piki ingin ditugaskan untuk menjaga Eva, tapi saat mengetahui jika Eva fobia ular sehingga tugas yang awalnya spesifik akan berubah lebih ke universe di mana tidak hanya menjaga Eva, tapi dia akan menjaga semua orang yang ada di rumah ini. Sekarang katakan padaku Sayan, Yana akan kau rubah seperti apa? Ucap Kuni sambil mendekati Kinan. Aku? Maksudnya apa memang aku yang harus memutuskannya Kun? Tanya Kinan sedikit tak percaya. Iya Sayan, kamu yang berhak merubah Yana, dan aku tidak akan keberatan soal itu. Ucap Kuni mencoba meyakinkan Kinan. Tapi Kun, bukankah bentuknya? Ucap Kinan terhenti saat melihat bentuk Yana yang besar seperti seekor elang tersebut. Jangan khawatir, coba katakan sekali saja. Maka kamu akan mempercayainya. Ucap Kuni lagi. Mendengar ucapan Kuni, Kinan lalu berpikir sejenak dan berkata sedikit ketakutan, aku ingin dia menjadi bayi panda yang lucu. Mendengar permintaan Kinan, Kuni lalu menoleh pada Yana dan Yana hanya menunduk karena dia tak tahu apa itu panda. Yana, apa yang kamu lakukan? Tanya Kuni. Maaf yang mulia raja. Saya tidak tahu apa maksud dari perkataan Nona Kinan. Saya tidak tahu bentuk panda yang lucu yang dimaksud oleh Nona Kinan. Ucap Yana jujur. Sementara Kuni terkejut, Kinan dan yang lainnya lebih terkejut lagi saat mereka bisa mendengar ucapan Yana. Mereka tak tahu jika monster-monster ini bisa menggunakan bahasa mereka. Kinan, coba tunjukkan gambar atau videonya pada Yana. Ucap Kuni. Dengan tergesa-gesa, Kinan lalu merogoh sakunya dan itu membuatnya semakin terlihat gugup sekali. Santai saja sayang. Ucap Kuni singkat yang membuat Kinan sedikit malu dan hanya tersenyum karena terpaksa. Setelah itu, Kinan mengetik sesuatu di ponselnya dan muncul gambar bayi panda yang kemudian ditunjukkan pada Yana seperti ini. Yana lalu melihat sekilas dan kemudian tanpa ditanya lagi. Dia berubah sesuai dengan apa yang dia lihat. Lagi-lagi hal ini membuat semua orang kembali tertegun. Sedang di mata Kinan jelas terdapat sebuah kilatan cahaya, di mana dia benar-benar menyukai Yana dalam bentuk bayi panda yang lucu ini. Meskipun begitu, Kinan tak berani mendekat karena dia sadar jika tampilan luarnya memang bayi panda, tapi dalamnya raksasa elang yang sangat menyeramkan. Kinan, tunggu apa lagi? Lihatlah ini lucu sekali. Ucap Sisel sambil menggendong Yana. Sementara Kinan ngeri saat melihat Sisel yang dengan begitu santainya menggendong Yana. Sayang, benar kata Sisel. Mereka tidak akan menyakiti kita. Itu mengapa Sisel sangat senang dengan Yana karena memang Yana yang akan melindungi kamu. Terang Kuni. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, tapi Kinan masih tidak bisa menerima Yana karena kesan pertama mereka yang terbilang tidak begitu baik, di mana bentuk pertama dari Yana sedikit membuat Kinan ketakutan. Kinan, coba pejamkan matamu. Ucap Sisel. Tanpa berlama-lama lagi, Kinan lalu memejamkan matanya dan setelah itu, Sisel mendekati Kinan sambil menggendong Yana dan membuat beberapa wanita di belakang Kinan langsung menjauh dari Kinan. Kemudian Sisel mendekatkan Yana pada Kinan dan membuat Kinan terkejut lalu dia refleks mundur ke belakang. Tidak apa-apa Kinan, kamu sudah merasakan sendiri kan kalau bulu Yana sangatlah lembut. Lupakan rupa Yana yang asli dan lihatlah bentuk Yana yang sekarang. Terang Sisel yang kali ini terlihat bijaksana itu. Sementara Kinan masih menguatkan tekadnya, Kuni yang seperti orang bodoh lalu melakukan sesuatu yang sangat mudah sekali dan dia sudah sering melakukannya. Yaitu mencuci otak mereka yang terkejut dengan penampilan semua monster yang dibawanya. Baiklah sudah cukup main-mainnya. Sekarang kita lebih baik bergandengan tangan saja dan Sisel. Tolong taruh Yana dulu. Ucap Kuni sambil meraih tangan Stella yang terdekat dengannya. Kenapa tidak kepikiran dari awal batin Kuni lalu kemudian dia siap mencuci otak semuanya. Bahkan Sisel dan Stella serta Eva yang tidak takut dengan Yana tetap dicuci otaknya agar mereka bisa lebih akrab lagi dengan monster-monster ini. Setelah beberapa saat, Kuni lalu melepas tangannya dan membuat semua orang yang membuka matanya seperti melihat harta karun di depannya. Kun ini, lucu sekali. Ucap Kinan yang langsung menggendong Yana dalam bentuk bayi panda. Meskipun Kinan berkata lucu, tapi raut wajahnya seperti tidak suka dan ini terlihat jelas oleh Kuni. Memang lucu Sayan. Kamu akan terbiasa jika bersama dia terus. Dan kalian untuk hari ini bisa bermain dengan mereka sepuasnya. Ucap Kuni yang ingin keluar rumah itu. Setelah mendengar ucapan Kuni, semua wanita ini langsung menyerbu semua monster-monster ini.
Bahkan mereka tak sungkan-sungkan menyuruh monster-monster ini berubah menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Misal mobil balap, rumah-rumahan, dan segala jenis hewan yang lucu seperti tupai, marmut, dan kucing. Suara tawa jelas terdengar saat mereka semua bermain dengan monster-monster ini tanpa rasa takut. Bahkan wajah Kinan yang awalnya tidak sedap dipandang. Setelah beberapa menit dia tersenyum lepas dan tanpa ada rasa takut sama sekali. Lalu, Kuni yang keluar rumah rupanya mendatangi Luhut dan menanyakan berapa anggota yang mereka miliki saat ini. Semuanya ada 2.500 orang Tuan Kun. Ucap Luhut pada Kuni. Baiklah, sekarang kamu bagi setiap regu 100 orang dan setiap 5 regu akan ditempatkan di kota-kota yang ada di negara ini. Kalau perlu secepatnya kalian berangkat sesuai dengan regu pilihan kalian. Dan khusus untuk kamu cepat berangkat ke kota Sun malam ini dan tunggu aku di sana. Ingat, kamu tunggu di perbatasan antara kota Sun dan Rik. Dan jangan sampai kalian terlibat dengan perang ini. Biarkan serangan kejutan ini berjalan dengan lancar. Dengan begitu kita sudah mencapai tujuan awal kita. Terang Kuni yang membuat Luhut tak mengerti. Tuan Kun, apa perlu saya mengabari Ketua Mohan? Ucap Luhut. Tidak perlu. Pengawal yang dibawa Mohan dan Patimon harus beristirahat dulu. Aku tidak akan memaksa mereka karena dalam beberapa hari ini, mereka akan mempunyai jadwal yang lebih sibuk dari biasanya. Terang Kuni lalu kembali masuk ke dalam rumah. Baik Tuan Kun, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Ucap Luhut mantap dan hanya mendapat lambaian tangan saja dari Kuni. Dengan cepat, malam pun tiba dan rombongan yang dibawa oleh Patimon dan juga Mohan telah kembali dengan wajah yang terlihat bersemangat sekali. Meskipun tugas mereka hanya mengawal, tapi mereka sangat bersemangat karena selain gajinya berlipat, mereka bisa menghirup udara bebas perjalanan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Tuan Kun. Sapa Mohan begitu melihat Kuni di ruang tengah. Mohan, bagaimana tugasmu? Tanya Kuni datar. Semua berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa pabrik yang menolak, karena mereka memiliki nama keluarga besar di belakang mereka Tuan. Terang Mohan sambil memberikan semua berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai bukti pembayaran. Jadi tidak ada perubahannya. Keluarga besar Panca dari kota Red dan juga keluarga besar Brian dari kota Blue menolak. Di samping keluarga Jayandaru juga menolak dan keluarga Mardi. Ucapan Kuni terhenti karena sesaat dia teringat dengan Ismi. Keluarga Mardi dan Akbar juga menolak menjual persediaan mereka Tuan. Ucap Mohan begitu mendengar Kuni menghentikan ucapannya. Sekali benalu, tetap menjadi benalu. Ucap Kuni santai sambil mengembalikan semuanya pada Mohan. Sekarang, bagikan pada setiap regu yang telah pergi tadi. Dan tunggu aba-aba dariku. Ucap Kuni. Baik Tuan Kun, ucap Mohan singkat. Sekarang, di mana Patimon? Apa kalian tidak pulang bersama-sama? Tanya Kuni yang sedikit keheranan karena dia tidak merasakan hawa keberadaan Patimon. Legend Patimon, dia mampir ke minimarket karena membeli camilan Tuan Kun. Terang Mohan. Baiklah, kamu boleh pergi. Ucap Kuni lalu dia sedang memikirkan langkah selanjutnya. Setelah beberapa saat, Patimon akhirnya tiba dan terkejut begitu melihat Kuni yang sedang berdiri di ruang tengah itu. Tuan Kun. Ucap Patimon menyapa Kuni meskipun dengan kedua tangannya yang penuh dengan camilan itu. Bab 97. Malam sebelum serangan terjadi. Tuan Kun. Ucap Patimon menyapa Kuni meskipun dengan kedua tangannya yang penuh dengan camilan itu. Patimon, apa yang kau lakukan di tanganmu? Ucap Kuni sedikit mengintimidasi Patimon. Ini semua milik Darling Tuan Kun. Ucap Patimon sedikit gugup. Oh, milik Darling. Ucap Kuni sambil melotot pada Patimon dan membuatnya semakin ketakutan. Tuan Kun, ini benar-benar milik Eva. Ucap Patimon lagi mencoba meyakinkan Kuni. Baiklah, baiklah. Cepat kasihkan ke Eva dan aku menunggu kalian di sini. Secepatnya. Ucap Kuni sedikit tegas dan itu mampu membuat Patimon semakin ketakutan. Tanpa berlama-lama lagi, Patimon lalu berlari ke arah ruangan Eva untuk meletakkan semua camilannya sekaligus berkata dengan Eva sambil tergesa-gesa. Darling, cepatlah. Kita sudah ditunggu oleh Tuan Kun. Mendengar ucapan Patimon, membuat Eva merasa jika apa yang diucapkan oleh Patimon adalah keseriusan. Karena jika Patimon sedang bercanda, dia tidak mungkin bersikap tegas seperti ini. Memangnya apa yang terjadi Darling? Apa kamu berbuat salah lagi? Ucap Eva. Tidak. Aku baru saja masuk dan bertemu Tuan Kun. Setelah itu aku disuruh memanggilmu menghadap padanya. Ucap Patimon. Baiklah, ayo kita temui dia dulu. Ucap Eva sambil membawa laptop pribadinya. Setelah itu, mereka menemui Kuni yang berada di ruang tengah seorang diri sambil memikirkan sesuatu. Kun. Sapa Eva pada Kuni. Duduklah. Ucap Kuni singkat. Ada apa Kun? Apa ada masalah lagi? Tanya Eva. Masalah? Memangnya masalahnya sudah selesai Eva? Katakan padaku. Masalah apa yang sudah kita selesaikan? Ucap Kuni yang terlihat serius ini dan mampu membuat Eva terkejut. Kun, apa maksud kamu? Apakah ada masalah yang gawat sehingga kamu cemas seperti ini Kun? Tanya Eva sedikit tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Kuni memanggilnya. Sekarang begini saja Patimon. Cepat ceritakan kisahmu yang pergi ke kerajaan Oceani sampai saat pulang dan Eva diculik. Aku ingin mendengarnya secara detail kali ini.
Kamu jangan khawatir. Aku betah meskipun tidak tidur selama seminggu. Ucap Kuni datar yang membuat Patimon terkejut. Tuan Kun, bukankah itu sama saja dengan Anda ingin membunuh saya pelan-pelan? Ucap Patimon yang membuat Kuni melotot. Baik-baik Tuan Kun, santai. Ucap Patimon lagi. Darling, cepat. Desak Eva karena dia tahu kalau Kuni sangat serius sekali kali ini. Begini Tuan, aku. Kemudian Patimon menceritakan semuanya dari awal yang mana dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencapai ke kerajaan Oceani menggunakan jalur darat dan laut. Setelah itu dia sampai di sebuah villa milik Goldfinger dan dia menginap di sana. Keesokan paginya dia melihat Goldfinger datang menggunakan truk militer dan hanya berdua saja dengan sopirnya. Selain itu dia juga mendapat informasi yang sudah diceritakannya pada Eva dan dari sini menurut Patimon tidak ada yang mencurigakan. Semua berjalan seperti biasa dan praktis Patimon tidak merasa diikuti karena dia sejak awal sering berganti kendaraan dan juga masuk ke Java melalui telago yang notabene adalah sekutu mereka. Dari cerita Patimon ini, Kuni sedikit penasaran apakah di villa milik Goldfinger ada penyadapnya. Tapi itu tidak mungkin jika ada penyadap di villa milik Goldfinger, karena saat itu terjadi, bukankah lebih baik Patimon ditangkap sebelum keluar dari kerajaan Oceani. Bahkan yang membuat Kuni tak habis pikir adalah dari mana mereka bisa menculik Eva dan tidak membunuhnya. Bukankah itu sesuatu yang harusnya tak mereka ketahui karena Patimon dan Eva berbicara di telepon melalui kerajaan Britani. Kerajaan yang netral dan tidak memihak pada siapapun. Patimon, apa di Villa Goldfinger ada CCTV? Tanya Kuni mencoba memastikan. Tidak Tuan Kun. Goldfinger sendiri yang bilang jika di dalam villanya ada CCTV, maka itu seperti bom waktu baginya. Terang Patimon. Yosh, F ikutlah dengan kami untuk menyelidiki villa milik Goldfinger. Ucap Kuni santai lalu berdiri dan mendekati Patimon. Kun, bagaimana kita ke sana? Aku bahkan tidak punya gambar villa milik Goldfinger. Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni. Tidak perlu F, aku bisa membuat portal teleportasi dari ingatan Patimon. Ucap Kuni singkat. Patimon, genggam tanganku dan bayangkan villa milik Goldfinger. Ucap Kuni singkat dan itu sedikit mengejutkan Patimon. Patimon yang masih belum mengetahui kekuatan Kuni hanya bisa menuruti perkataan Kuni. Dia ingin sekali menolak. Tapi jika hanya membayangkan saja, itu tidak begitu sulit baginya. Kemudian Patimon membayangkan ruang rahasia yang ada di dalam villa dan membuat dia terkejut saat sebuah pintu tiba-tiba muncul di depannya. Tuan Kun, ucap Patimon sambil mundur. Dengarkan aku. Coba masukkan kepalamu sedikit lalu lihatlah. Apa ini salah satu ruangan yang ada di ingatanmu? Ucap Kuni. Sementara Patimon ingin sekali menolak. Apalagi dia tidak mengerti pintu apa ini dan dia baru pertama kali ini mengetahui kekuatan Kuni. Darling cepatlah. Dia aktif lagi. Maaf Tuan. Tapi aku takut Tuan. Ucap Patimon lagi. Dengar Patimon. Ikuti aku. Ucap Kuni lalu memasukkan kepalanya dan membuat Patimon lebih terkejut lagi. Darling, cepat lihat. Ucap Eva lalu mengikuti langkah Kuni. Sedangkan Patimon hanya melihat tubuh mereka berdua dan mau tak mau dia juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Kuni dan juga kekasihnya. Eva. Apa ini benar tempatnya? Ucap Kuni setelah melihat wajah Patimon. Bibi benar ini Tuan. Ucap Patimon sedikit gugup karena dia tak percaya bisa melihat ruangan ini lagi dari rumah Kuni. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu mendorong Patimon. Kemudian mereka masuk secara bersamaan di mana Eva dan Kuni dalam keadaan berdiri, sedang Patimon dalam keadaan terjungkal dan menabrak kursi di depannya. Aduh beruntungnya kursi tersebut tetap utuh dan tidak patah. Galan. Ucap Kuni singkat lalu Galan keluar dan membuat Patimon lebih ketakutan lagi. Tuanku Uwun teriak Patimon sambil menjauh dari Galan. Jangan khawatir Patimon, dia teman kita. Ucap Kuni lalu menoleh pada Galan. Apakah ada manusia dalam radius 500 meter dari sini? Ucap Kuni karena dia tak merasakan hawa keberadaan seorang manusia pun di dalam rumah ini. Kemudian Galan mengaum pelan dan beberapa detik kemudian dia menggeleng sembari berkata pada Kuni. Kosong yang mulia raja. Ucap Galan yang kembali mengejutkan Patimon. Darling, ucap Patimon mencoba menanyakan pada Eva apa yang sebenarnya terjadi. Diam Patimon. Kalau begitu kembalilah Galan. Ucap Kuni lalu sedetik kemudian Galan lenyap dan berubah menjadi cincin lagi. Eva, aku merasakan ada CCTV di luar. Apa kamu bisa meretasnya? Ucap Kuni sambil menuju ke arah Patimon. Patimon, bukankah kamu bilang tadi jika tidak ada CCTV di sini? Ucap Kuni sedikit geram. Maaf Tuan Kun. Memang di dalam rumah ini tidak ada CCTV. Hanya ada 5 CCTV yang menghadap ke arah luar dan tidak menghadap ke dalam sini. Terang Patimon sedikit ketakutan itu karena dia berkata sedikit tidak lengkap tadi. Percuma Kun. Di sini tidak ada sinyal. Bahkan satelit pun dimatikan. Terang Eva. Begitu, Patimon. Apa kamu tahu di mana ruangan CCTV? Jangan bilang kamu tidak mengetahuinya. Ucap Kuni sedikit membentak Patimon. Tahu. Saya tahu Tuan Kun. Mari ikut saya. Ucap Patimon tergesa-gesa karena takut dengan Kuni. Sesampainya di ruang pengawas, Kuni menyuruh Eva untuk melihat rekamannya. Sementara Kuni masih melihat-lihat sekitar dan dia tak menemukan penyadap apapun di sini dan ini yang membuat Kuni semakin penasaran.
Bagaimana caranya mereka bisa mengetahui persis letak Eva dan menculiknya jika tak ada penyadap dan mata-mata yang mengikuti Eva? Apakah dia memiliki kekuatan yang sama denganku? Batin Kuni karena menurutnya kasus penculikan Eva tidak masuk akal sama sekali. Kuun! Teriak Eva sesaat setelah menemukan file yang berhubungan dengan Patimon. Apa-apa, F? Tanya Kuni. Aku menemukan rekamannya. Lihatlah. Ucap Eva sambil memutar hari di mana Patimon menelponnya. Tapi apa yang ada di video hanya menunjukkan sebuah truk militer yang masuk, keluar, masuk lagi dan keluar lagi. Sedang untuk orang di dalam hanya terlihat wajah Goldfinger saat mendongak untuk pertama kalinya truk militer itu sampai ke vilanya. Dia Goldfinger? Tanya Kuni pada Patimon. Betul Tuan Kun? Ucap Patimon tegas. Patimon, bukankah kamu datang ke sini, lalu kapan itu? Tanya Kuni lagi karena dari video CCTV masih tidak terlihat keberadaan Patimon. Aku datang sehari sebelumnya Tuan Kun. Sore hari? Terang Patimon. Eva, cepat cari. Ucap Kuni lalu Eva mencari file hari sebelumnya dan menemukannya. Apa ini darling? Ucap Eva sambil memutar videonya. Sementara Patimon melihat, coba geser sedikit cepat darling pinta Patimon. Setelah itu Eva mempercepat videonya sampai menemukan bagian di mana Patimon pertama kali tertangkap kamera CCTV. Nah itu aku Tuan Kun. Ucap Patimon yang membuat Kuni jengkel. Tanpa diberitahu pun Kuni sudah tahu kalau itu adalah dia karena wajahnya terekam kamera dengan sangat jelas. Kemudian Kuni mengamati dan menemukan kejanggalan saat melihat pakaian Patimon yang di video dengan pakaian yang sekarang dipakainya. Tapi saat mengingat kalau itu sudah hampir 2 mingguan, membuat Kuni sedikit berdiam diri sekarang. Kemudian adegan beralih di mana pintu gerbang utama tiba-tiba terbuka dan Patimon masuk dengan tergesa-gesa. Jadi dia pelayan yang kamu ceritakan padaku tadi Patimon. Apa dia dapat dipercaya? Tanya Kuni lagi. Betul Tuan, dia adalah Daniel. Pelayan setia villa ini. Terang Patimon lagi. Hems, bukankah ini semakin aneh? Jika Goldfinger sedang di dalam penjara, lalu pelayannya Daniel tidak ada di sini dan sopir Goldfinger tidak diketahui, berarti hanya 2 orang itu yang patut kita curigai, sopir dan juga Daniel. Ucap Kuni mengutarakan alibinya. Kun, aku masih belum mengerti apa yang ingin kamu cari. Tapi apa hubungannya pelayan dan sopir itu dengan kita? Tanya Eva yang sedikit penasaran itu. Begini Af, mulai sekarang. Masalah sekecil apapun akan aku urus. Aku tidak ingin semua wanitaku mati lagi karena aku terlalu meremehkan masalah. Aku sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, jadi aku akan menjaga mereka sekuat dan semampuku. Mungkin dia tidak punya masalah denganku. Tapi kasusmu yang diculik itu harus jelas. Siapa dalangnya dan apa motifnya. Aku tidak mau gara-gara aku tidak mengetahui mereka, maka semua wanitaku terkena imbasnya. Dan lagi, siapapun yang berani mengusik keluarga Mirza, entah itu keluarga inti atau pegawai Kinan Group, maka mereka harus siap menerima akibatnya. Kinan Group bukanlah perusahaan biasa, tapi kami juga menjamin hak serta kewajiban mereka. Keamanan, kesehatan dan kesejahteraan akan aku berikan. Keuntungan bagiku nomor 2, tapi keamanan semua orang adalah prioritas utamaku. Ingat itu F. Terang Kuni panjang sekali. Meskipun begitu, Eva dan Patimon merasa terharu karena Kuni, orang yang sekuat ini masih memikirkan bawahannya. Jarang sekali ada pengusaha yang memikirkan anak buahnya. Hanya segelintir pengusaha yang memanusiakan pegawainya. Selebihnya mereka akan memeras tenaga pegawainya sampai kering lalu digantinya dengan yang baru. Kun, kamu sangat berjiwa sosial tinggi sekali Kun. Ucap Eva yang ingin menangis itu. Hentikan sandiwaramu. Cepat cari tahu metode mereka menemukanmu dan menculikmu. Ucap Kuni yang membuat Eva terkejut. Baru saja disanjung. Kuni malah semakin galak dan membuat Eva tak jeti mengaguminya. Darling, kenapa aku merasa jika jaket yang kamu kenakan ini berbeda dengan jaket yang kamu kenakan saat bertemu aku di Java? Di sini berwarna abu-abu. Sedang yang kemarin berwarna orange. Ucap Eva karena memang dia memiliki ingatan yang cukup baik. Oh, ini memang warna abu-abu. Tapi setelah selesai makan pagi di sini, aku tidak bisa menemukan jaketku lalu sopir Goldfinger memberiku sebuah jaket sebagai gantinya. Ucap Patimon berterus terang. Sementara Kuni yang mendengarnya ingin sekali melahap Patimon. Bahkan dia ingin mengganti keputusannya untuk menjadikan Patimon seorang presiden. Tapi selain Patimon, tidak ada yang layak menjadi seorang presiden di kubunya. Patimon, sekarang tunjukkan padaku di mana jaketnya. Tanya Kuni sedikit menahan amarahnya. Tuan, ada apa dengan Anda? Ucap Patimon sedikit ketakutan itu. Cepat katakan di mana jaket warna orange itu. Ucap Kuni lebih berat lagi penekanannya dan itu mampu membuat Patimon makin ketakutan. Baik Tuan. Aku membuangnya di sekitar perumahan kita setelah aku bertemu dengan Eva. Dan jaket itu aku buang saat ingin bertemu kakakku Jenderal Sukirman karena dia tidak suka warna orange Tuan Kun. Ucap Patimon yang membuat Kuni terkejut. Jika sudah 2 minggu yang lalu Patimon ke rumahnya, bukankah mereka sudah mengetahui letak rumah Kuni dan bisa membunuh siapapun yang ada di rumah Kuni? Lalu, ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Rencana apa yang sedang dimainkan dan oleh siapa?
Memikirkan semua ini membuat Kuni semakin tak bisa membaca rencana mereka. Siapa yang mereka incar dan kenapa mereka tidak membunuh Eva saat itu juga? Apalagi soal tenaga dan fisik, Eva sangatlah lemah. Hal ini membuat Kuni sedikit pusing. Apalagi dia tidak tahu siapa musuhnya sehingga dengan tekad yang kuat, Kuni akhirnya mencoba meladeni dan mengikuti alur yang mereka buat. Patimon, Eva, ayo kita kembali dan mengambil jaketnya. Ucap Kuni lalu dia memunculkan portal teleportasinya dan sedikit membuat Patimon terkejut lagi. Patimon, di mana kamu membuangnya? Tanya Kuni setelah sampai di ruang tengah rumah Sisal. Aku membuangnya di belakang gudang Tuan Kun. Ucap Patimon sedikit gugup. Baiklah, mari kita ambil. Ucap Kuni lalu mereka keluar rumah menuju gudang di belakang perumahan. Kalian boleh mencari, tapi jangan bersuara. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Patimon dan Eva. Setelah itu, mereka mencari dan tidak menemukan jaket tersebut. Hanya saja, pandangan Kuni tertuju pada sebuah benda hitam kecil yang sedang berkedip sedikit itu sehingga membuat Kuni yakin jika ini adalah alat penyadap itu. Kemudian Kuni mengambilnya. Eva lalu mengamatinya dan hasilnya benar. Ini adalah alat penyadap. Setelah semua jelas, Kuni lalu meletakkannya lagi di tempat semula dan tidak membawanya. Kemudian mereka bertiga kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang berbeda-beda. Di mana Patimon masih tidak mengerti dengan jalan pikiran Kuni, sementara Eva hanya bisa menduga jika ini adalah alasan dia diculik sedang untuk Kuni. Dia berpikir jika ini tidak sesederhana itu. Eva, apa kamu sudah tahu kapan pastinya mereka akan bergerak menyerang kota Sun? Tanya Kuni pada Eva. Kemungkinan jam 9 pagi Kun. Ucap Eva singkat. Kalau begitu, kamu kirim kru channel Kinan Group untuk standby di sana. Dan pastikan mereka mendapat tempat yang bagus. Kemudian persiapkan siaran langsungnya secara eksklusif dan bisa ditonton di seluruh dunia. Bahkan di kerajaan Oceani juga. Apa kamu bisa melakukannya? Tanya Kuni pada Eva. Sementara Eva berpikir sejenak lalu dia menggeleng karena itu mustahil. Dia tidak memiliki otoritas resmi untuk bisa mengakses satelit negara sehingga untuk mewujudkan keinginan Kuni itu sangatlah mustahil baginya. Kenapa tidak bisa Af? Apa yang kamu butuhkan? Katakan. Siapa tahu aku bisa mewujudkannya. Ucap Kuni. Itu mustahil Kun. Pertama aku tidak punya otoritas resmi untuk masuk di dalam satelit. Dan lagi Oceani telah menonaktifkan sumber sinyal mereka sehingga tidak ada yang bisa memasukinya selain satelit milik mereka sendiri. Terang Eva pada Kuni. Misalnya kamu membobol satelit mereka. Apakah itu bisa? Tanya Kuni dengan sangat penasaran sekali. Itu, tentu saja bisa Kun. Itu bisa aku lakukan dengan sangat mudah. Ucap Eva dengan bangganya. Lalu, untuk apa ada perdebatan jika kita bisa meretasnya Af? Tanya Kuni yang sedikit kesal itu. Kun, jika kita menggunakan nama Kinan Group, bukankah kita harus lebih berhati-hati lagi? Lalu apa kata mereka jika channel Kinan Group meretas mereka? Bukankah perusahaan kita akan dianggap jelek di mata mereka? Terang Eva. Hahaha, ada benarnya juga. Gumam Kuni yang membuatnya semakin bingung saja. Lalu katakan F, bagaimana caranya agar Kinan Group lebih dikenal tanpa harus meretasnya? Tanya Kuni. Untuk itu kamu jangan khawatir Kun. Aku sudah memiliki rencana yang lain di mana sudah aku siapkan akun-akun sosmed yang siap mengudara dan membagikan video-video live yang direkam oleh channel Kinan Group. Dengan begitu mereka tidak akan tahu siapa dalang yang berani menyebarkan video channel Kinan Group ke seluruh dunia. Terang Eva lagi. Setelah mendengar penjelasan dari Eva, membuat Kuni sedikit lega. Hanya saja dari sinilah rencana pertamanya akan berjalan. Baiklah kalau begitu, kalian boleh istirahat sekarang. Karena besok, kalian akan bekerja ekstra keras. Ucap Kuni lantang yang sedikit membuat Patimon dan Eva penasaran. Apa yang direncanakan oleh Kuni masih tidak diketahui oleh Patimon dan juga Eva. Selain itu, Kuni punya firasat lainnya jika serangan kejutan ini hanyalah pengalihan isu. Apa yang akan terjadi besok, hanya akan terlihat besok. Ceti, sampai jumpa besok para reader. Bab 98. Pembantaian. Apa yang direncanakan oleh Kuni masih tidak diketahui oleh Patimon dan juga Eva. Selain itu, Kuni punya firasat lainnya jika serangan kejutan ini hanyalah pengalihan isu. Apa yang akan terjadi besok, hanya akan terlihat besok. Sementara Kuni terlelap di istana kerajaan Oceani. Lukas yang sedang mandi dengan ditemani oleh bidadari-bidadari cantik dan jelita hanya bisa menerima setiap belayan-belayan manja yang diberikan padanya. Meskipun begitu, pandangannya menunjukkan kalau dia tidak menikmati setiap belayan wanita-wanita cantik yang ada di sekitarnya. Hal ini terlihat jelas dari raut wajahnya yang tegang dan juga dia seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius kali ini. Yang mulia, tiba-tiba ada suara dari seseorang yang berdiri di belakang tirainya. Dengan lambaian tangannya saja, semua wanita yang mengelilinginya itu pergi dan hanya tinggal Lukas seorang diri. Katakan apa semuanya berjalan lancar? Tanya Lukas pada orang tersebut. Dengan sedikit gugup, orang tersebut berkata, lapor yang mulia, semua rencana kita berjalan sesuai keinginan yang mulia. Mendengar ucapan dari orang itu, Lukas yang awalnya berwajah tegang. Kini dia tersenyum dan sangat senang sekali karena apa yang dia rencanakan dari awal sesuai dengan keinginannya dan berjalan lancar sampai detik ini.
Lalu Sim berpindah hari di mana Patimon sudah diceritakan tentang semuanya oleh Goldfinger. Saat ingin pulang, Patimon yang tidak dapat menemukan jaketnya, lalu diberikan jaket oleh sopir Goldfinger yang mana bisa kita asumsikan jika sopir Goldfinger adalah mata-mata untuk Lucas. Mungkin yang tidak kita ketahui sebelumnya adalah bahwa Lucas secara umum mungkin tidak bisa bekerja sama dengan negara Black Gold. Tapi apa yang tidak kita duga adalah Lucas secara pribadi bekerja sama dengan Falcon, salah satu organisasi hitam yang kejam yang berbasis di negara Black Gold. Membunuh, membantai bahkan melenyapkan seseorang adalah tugas yang mudah bagi mereka. Meskipun begitu, Falcon tidak serta-merta membunuh targetnya secara langsung. Tapi Falcon menginginkan pengalihan isu karena mereka berasal dari negara pemimpin dunia yaitu Black Gold. Di sini aturan tertulis dengan sangat jelas jika negara pemimpin tidak boleh memiliki organisasi hitam. Hal ini sudah tertuang dalam peraturan pemimpin negara bahwa jika pemimpin negara dunia memiliki organisasi hitam, maka status mereka sebagai pemimpin negara akan dicabut. Hal inilah yang dimanfaatkan Lucas selain membalas dendam pada negara Java. Dia juga bisa menguak bukti pada negara lainnya bahwa Black Gold telah melanggar aturan dengan mendirikan Falcon meskipun pada kenyataannya Falcon sendiri adalah organisasi hitam yang ilegal serta tidak diketahui keberadaannya. Hal ini karena pemimpin Falcon adalah seorang ahli IT yang mungkin saja dikenal oleh Eva Mahoney. Hari di mana Patimon pulang, semua gerak-geriknya telah dipantau oleh Falcon melalui penyadap GPS dan juga satelit yang dimiliki secara pribadi oleh Falcon itu sendiri. Tuan Makito, kami mendapat suara Patimon dari penyadap yang kita berikan padanya kalau dia sudah menceritakan semuanya pada Eva. Ucap anak buah dari Makito. Suruh Veronique dan Bowen pergi ke Java. Dan untuk kotanya, tunggu kabar dariku. Apakah Eva akan ke kota Sun atau dia akan ke kota Rik? Ucap Makito santai seolah-olah dia sudah bisa membaca alur yang akan dibuat oleh Patimon. Maaf Tuan Makito, bukan saya lancang. Tapi semua orang merasa keberatan dengan rencana Anda yang terbilang berbelit-belit ini. Bukankah lebih mudah bagi kita untuk membunuh Patimon secara langsung di villa milik Goldfinger serta menyerang keluarga Miesa 1 bulan yang lalu? Ucap pengawalnya. Kamu Screamer bukan? Ucap Makito yang mendapat anggukan dari pengawalnya yang bernama alias Screamer itu. Sekarang katakan padaku, bukankah kamu tahu pembuat senjata terbaik di dunia ini ada di negara mana? Itu ada di negara Sakura Tuan. Ucap Screamer sedikit bingung. Katakan padaku, apakah kita bisa membeli senjata mereka? Tidak Tuan. Jawab Screamer singkat. Lalu, apa kamu tahu alasannya kenapa kita tidak bisa membeli senjata mereka? Tanya Makito dengan nada sedikit tinggi kali ini. Itu. Ucap Screamer terhenti karena dia tak mengetahui alasannya. Itu karena Eva Mahoney yang mampu membelinya beserta dengan hak ciptanya. Jika kita menyerang mereka yang memiliki 2000 lebih pengawal, maka kita akan mati konyol. Itulah mengapa kita harus menunggu Bulldog agar Bulldog bisa menjadi tameng kita dari serangan senjata mereka. Apa kamu paham sekarang? Ucap Makito yang kembali tenang. Mendengar alasan yang masuk akal, membuat Screamer tertunduk. Dia malu karena dia bagian dari Falcon tapi hanya dia yang tidak mampu berpikir seperti ini. Dengar Screamer, membunuh adalah seni. Dan seni adalah tentang keindahan. Kita tidak boleh menghancurkan keindahan yang kita ciptakan karena itu bisa menjadi kehancuran bagi kita sendiri. Falcon aku ciptakan untuk menjadi organisasi hitam terkuat dan ditakuti. Tapi jika tidak ada Bulldog di sini, maka itu hanya akan sia-sia saja. Hal yang tak bisa aku capai akan bisa diwujudkan oleh Bulldog. Apa kamu mengerti? Tanya Makito yang mendapat anggukan dari Screamer. Jadi bersabarlah dan tunggu Bulldog. Karena setelah Bulldog kembali, dia yang akan langsung memimpin kalian. Ucap Makito santai. Makito Doyo, seperti yang kita ketahui. Dia adalah guru Evo yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu kenapa dia sekarang masih hidup dan berada di negara Black Gold? Kisahnya akan tersaji sebentar lagi. Lalu Sim berpindah ke hari ini di mana Lucas yang sudah mendengar kabar jika Falcon sudah bergerak dan sedang menuju ke rumah keluarga Miesa. Dari awal, target utama Lucas adalah seluruh keluarga Miesa, termasuk para wanita yang berjalan di belakang tuan muda keluarga Miesa. Apalagi berita yang dia dengar jika tuan muda keluarga Miesa sedang pergi entah kemana dan sudah hampir 2 bulan ini dia belum kembali sehingga dia sangat bersemangat sekali untuk menghabisi semua orang yang ada di keluarga Miesa. Tanpa Lucas duga jika tuan muda keluarga Miesa, Baikuni Miesa sudah kembali 2 hari yang lalu dan informasi ini tidak diketahui oleh semua termasuk Falcon. Bahkan tentang Eva yang sudah kembali juga tidak diketahui oleh Falcon. Dengan cepat waktu sudah menunjukkan pukul 12 yang waktu di Oceani, waktu jam 5 pagi di Java dan semua pasukan yang dikirim oleh kerajaan Oceani sudah siap di tempatnya. Yaitu benteng utara kota Sun. Yang mulia, waktu pertunjukannya akan segera dimulai. Ucap pengawalnya dan mendapat respon yang biasa dari Lucas. Hidup kan? Ucap Lucas santai lalu muncul sebuah video yang menunjukkan kondisi terkini di medan perang. Sementara di tempat Kuni, Eva terkejut begitu mendapat telepon dari jurnalis yang sedang meliput di kota Sun di mana seluruh pasukan Borneo sudah bersiap untuk menyerang perbatasan benteng utara kota Sun secara mendadak. Baiklah, segera aktifkan kamera dan liput mereka. Jangan sampai ada yang terlewat. Ucap Eva lalu dia membangunkan Patimon yang sedang tidur di sebelahnya. Darling bangunlah. Perang akan terjadi sebentar lagi. Ucap Eva yang sedikit mengejutkan Patimon. Perang?
Perang di kota Sun? Tanya Patimon. Iya, cepat bangunkan Kuni dan suruh dia ke sini. Aku akan mencoba menyiarkan berita ini secara eksklusif sekarang juga. Terang Eva lalu dia memainkan komputernya. Sementara Patimon langsung bergegas ke kamar Kuni tapi dia tak tahu Kuni tidur di kamar yang mana. Apalagi ini masih pagi dan hanya beberapa yang bangun sehingga membuat Patimon terkejut. Meskipun begitu, Patimon tidak kekurangan akal karena dia tahu jika Kuni bisa mendengarnya meskipun dengan suara pelan sekalipun. Tuan Kun, di mana Anda? Ucap Patimon santai. Ada apa Patimon? Suara Kuni menggema dan itu membuat Patimon sedikit ketakutan. Tuan Kun, ada berita tentang perang yang akan terjadi sekarang juga. Terang Patimon. Baiklah, ucap Kuni singkat. Setelah itu, Patimon kembali ke ruangannya dan terkejut ketika melihat Kuni sudah berdiri di belakang Eva. Tuan Kun, ucap Patimon. Cepat mandi sana. Apa kamu tidak merasa bau? Sindir Kuni yang membuat Patimon dan Eva sedikit malu. Baiklah Kun. Tolong jaga ini. Ucap Eva lalu dia masuk ke dalam kamar mandinya. Sementara Patimon tak tahu apakah dia harus menyusul Eva atau tidak. Tapi di mana dia harus mandi jika bukan di kamar Eva. Tapi, belum sempat Kuni melihat situasinya. Dia merasakan jika ada lebih dari 50 orang lengkap dengan persenjataan yang mereka bawa sedang menuju ke arahnya. Hal ini lantas membuat Kuni sedikit heran. Bukankah mereka tahu jika pengawal di rumah ini ada 2.000 pengawal bahkan lebih? Lalu kenapa mereka hanya membawa 50 orang saja? Apakah mereka tahu jika 2.500 pengawal sudah pergi? Itu tidak mungkin karena pengawal-pengawal itu pergi kemarin batin Kuni. Mohon dengarkan aku. Siapkan para pengawal untuk berjaga di balik gerbang perumahan. Ingat jangan sampai mereka ketahuan dan biarkan mereka masuk. Ucap Kuni santai dan lagi-lagi membuat Mohan sedikit merinding ketakutan. Rupanya aku tidak terbiasa dengan suara seperti ini, gumam Mohan. Ayo, kita bersembunyi dan jangan bergerak. Biarkan mereka masuk karena ini adalah perintah. Ucap Mohan yang membuat rekannya sedikit bingung. Meskipun begitu mereka tetap mengikuti arahan Mohan karena bagi mereka, Mohan adalah ketua mereka dan mendapat posisi yang lebih tinggi dari mereka. Setelah lebih dari 20 menit Mohan dan rekannya menunggu, mereka tidak mendapati seorang pun yang memasuki perumahannya. Sedang Kuni merasa aneh saat mengetahui jika ke-50 orang yang menuju ke arahnya berhenti 300 meter sebelum pintu gerbang perumahannya. Sedang Eva sudah selesai mandi disusul Patimon yang mandi sangat cepat sekali. Kun, bagaimana? Apa mereka sudah mulai bertempur? Tanya Eva. Mereka belum mulai. Entah apa yang mereka tunggu. Ucap Kuni yang tak menghiraukan video di komputer Eva tapi tetap fokus dengan ke-50 orang yang masih berhenti itu. Ini aneh Kun. Apa perlu aku siarkan sekarang juga? Lakukanlah F, dan kamu tunggulah di sini. Jangan keluar karena aku masih ada urusan yang lain. Terang Kuni. Mendengar ucapan Kuni, membuat Eva sedikit heran. Urusan? Urusan apa Kun? Bukankah kamu tak ingin melewatkan perang ini? Mungkin perang itu hanya pengalihan saja F. Rencana mereka yang sebenarnya adalah yang ada di sini. Terang Kuni lalu pergi. Sementara Eva dan Patimon terkejut. Apa ada yang menyerang mereka? Patimon, bawa ini dan cepat kamu naik ke lantai atas. Syuting apa yang akan terjadi di sini? Kamu jangan khawatir aku sudah menghubungkannya dengan komputerku. Terang Eva yang membuat Patimon sedikit bingung juga. Ngapain bengong? Cepat keluar. Desak Eva yang membuat Patimon mau tak mau harus menuruti keinginan Eva. Eva, untuk yang di sini jangan sampai tersebar dulu. Kalau perlu tutup informasinya agar tidak sampai keluar. Suara Kuni yang lagi-lagi menggema di gendang telinga Eva. Meskipun begitu, Eva tetap merekamnya karena ini bisa menjadi dokumentasi yang sempurna saat dibutuhkan. Tak berselang lama, tepat pukul 6 pagi, pasukan Borneo menyerang perbatasan utara kota Sun dan membuat para penjaga negara Java kewalahan. Meskipun begitu mereka masih bisa mengimbangi serangan yang dilancarkan oleh negara Borneo, meskipun sebenarnya mereka sedikit terkejut saat melihat wajah musuh yang mereka lawan tidak seperti wajah orang Borneo. Lebih tepatnya mereka tidak seperti melawan negara Borneo karena wajah bul mereka sudah menunjukkan jika mereka tidak berasal dari negara Borneo. Dengan situasi serta kondisi yang mencekam serta peluru yang berterbangan di mana-mana, baik tentara Java maupun tentara Borneo masih tidak mengendurkan serangan mereka. Meskipun tentara negara Java tidak diuntungkan, tapi setidaknya mereka masih bisa bertahan karena serangan negara Borneo seperti sedang latihan dengan mereka. Bahkan sudah hampir 5 menit terjadi baku tembak. Tidak ada satupun dari mereka yang mengalami korban jiwa dan itu membuat kapten yang memimpin sedikit terheran-heran dengan motif yang mereka miliki untuk menyerang perbatasan utara kota Sun adalah untuk latihan atau hanya bermain-main saja. Kapten gawat, stop peluru kita tinggal sedikit dan bala bantuan akan tiba 3 jam lagi. Ucap rekannya melaporkan kondisi terkini tentang bahan persediaannya. Sementara di perbatasan utara kota Sun sudah memulai baku tembak mereka. Sedang di Purple, tepatnya di rumah Kuni. Orang yang Kuni rasakan sudah mulai bergerak lagi saat mereka yang berjumlah 51 orang berjalan dengan mantap sekali. Bahkan Kuni sedikit terkejut saat merasakan kekuatan orang terakhir yang datang hampir sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh Cancelo. Bahkan dia memiliki kekuatan yang lebih lagi. Meskipun begitu, di hadapan Kuni,
Kekuatan seperti itu tidak akan berguna karena kekuatan Kuni jauh beribu-ribu kali lipat dari apa yang dia miliki. Mohan, biarkan mereka masuk dan kalian langsung amankan kondisi sekitar. Tangkap semua orang yang mencurigakan karena aku yakin ada mata-mata di antara mereka. Ucap Kuni langsung pada Mohan dan membuat Mohan mengerti. Mina, sembunyikan kekuatanmu dan bantu Mohan. Ingat jangan bunuh mereka. Ucap Kuni pada Piki yang bernama Mina, lalu dia menghilang dari jari Kuni dan langsung pindah ke jari Mohan. Ini ucap Mohan saat jarinya merasakan ada sesuatu yang janggal. Jangan khawatir Tuan Mohan, aku diperintah oleh Yang Mulia Raja untuk membantu Anda. Ucap Mina yang mendapat anggukan dari Mohan. Setelah itu, Mohan terkejut saat melihat mereka telah datang. Terlebih setelah mereka melihat seorang wanita yang menculik ibu di bandara dan ingin rasanya dia membunuh wanita tersebut. Oh Bulldog, senang sekali aku melihatmu lagi. Ucap Veronica seperti menyanjung Bulldog. Sementara Bowen yang mendengarnya sedikit cemburu. Meskipun Veronica dan Bowen bukanlah pasangan suami istri, tapi dalam hatinya Bowen sangat mencintai Veronica. Sedangkan Bulldog adalah orang yang dikagumi oleh Veronica di mana tubuh kekar Bulldog dan kekuatannya mampu membuat Veronica terpesona dan dia rela jika harus melayani Bulldog setiap harinya. Bowen, kenapa sepi sekali? Ucap Bulldog yang tak menghiraukan sanjungan Veronica dan malah bertanya pada Bowen. Ini aneh, terakhir kali aku kesini ada lebih dari 2000 orang. Ucap Bowen. Terserahlah. Sekarang cepat tunjukkan di mana rumah target kita. Ucap Bulldog data. Tapi ketua, bukankah ini aneh? Aku yakin ketua merasakannya bukan? Tanya Bowen saat dia bisa melihat dengan jelas jika ada orang yang bersembunyi darinya. Acukan mereka. Mereka hanya semut. Ucap Bulldog lantang dan itu sedikit membuat Mohan dan yang lainnya marah dan segera keluar. Tapi Mina mencegah Mohan dan membuat mereka harus menahan ejekan mereka karena itu adalah tugas mereka memastikan tidak akan ada informasi yang bocor keluar. Setelah itu, tim Falcon melanjutkan langkah mereka ke arah rumah Kuni dan seketika itu, Mohan ingin sekali keluar tapi dicegah oleh Mina. Ada apa Mina? Tanya Mohan sedikit tidak mengerti. Ada 5 orang lagi dan itu adalah tugas kalian untuk menangkapnya. Ingat, kalian hanya harus menangkapnya tanpa membunuh karena itu tugas yang kalian ban saat ini. Ucap Mina yang membuat Mohan sedikit mengerti. Setelah mendapat penjelasan dari Mina, dia tetap bersembunyi dan kurang dari 1 menit. Ada 5 orang dengan pakaian biasa-biasa saja. Meskipun begitu, Mina bisa tahu kalau mereka adalah mata-mata yang dikirim untuk memantau serangan yang ada di sini. Mohan, mereka adalah mata-matanya. Tunggu di sini sebentar karena aku bisa merasakan jika mereka lebih terlatih darimu. Ucap Mina lalu dia menghilang. Sementara Mohan sedang menunggu tanda dari Mina. Tim Falcon yang dipimpin oleh Bulldog sudah tiba di depan rumah Kuni dan membuat Bulldog terkejut. Dia dengan jelas bisa merasakan kalau rumah tersebut terlindungi, sehingga dia yakin sekali jika ada orang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Meskipun begitu, dia bisa merasakan kekuatan pelindungannya lemah sehingga dia berpikir jika orang itu lebih lemah darinya. Sedang Kuni yang melihat Bulldog dari atas merasa jika Bulldog adalah musuh yang tak bisa dianggap. Ampas sekali gumam Kuni kemudian dia turun yang mengejutkan semua orang yang ada di tim Falcon. Kamu? Jadi kamu orangnya yang melindungi rumah ini? Ucap Bulldog arogan sekali. Apa tujuanmu ke sini? Anak haram keluarga Reinhardt. Stefanus Reinhardt. Ucap Kuni datar yang langsung ke intinya. Sementara Bulldog terkejut, seluruh anggota tim Falcon lebih terkejut lagi. Siapa Stefanus Reinhardt yang diucapkan oleh Kuni? Apalagi di antara mereka tidak ada yang bernama Stefanus. Dan lagi Reinhardt. Nama keluarga yang sama dengan keluarga yang sekarang menguasai kerajaan Oceani. Hei, apa ini? Bicara apa kamu? Siapa Stefanus di sini? Ucap Veronica saat mengetahui amarah telah memuncak di diri Bulldog. Apa tujuanmu datang ke sini, Stefanus? Apa kamu ingin menyerang rumah ini atau hanya ingin bermain-main di sini? Ucap Kuni sambil duduk dengan santai. Berdebah, tak ada yang boleh memanggil namaku selain ibuku. Enyah kau? Teriak Bulldog yang sudah siap menyerang Kuni dengan kekuatan bola yang terkumpul di tangannya. Sementara Kuni hanya menjentikan kedua jarinya, maka kekuatan yang dikumpulkan oleh Bulldog langsung lenyap dan lagi-lagi membuat Bulldog terkejut. Siapa dia? Bagaimana bisa dia menghilangkan kekuatanku semudah ini? Batin Bulldog yang tak bisa mempercayainya itu. Dengar Stefanus, aku bertanya padamu dan kamu tidak mau menjawabnya. Kalau begitu aku akan bertanya pada yang lain saja. Ucap Kuni datar lalu membuka telapak tangannya. Dan sedetik kemudian, Bowen yang berdiri di belakang Bulldog seperti tersedot ke arah Kuni dan lehernya sudah berada di genggaman Kuni. Sekarang katakan padaku, apa tujuan kalian datang ke sini? Ucap Kuni sambil mencengkelam leher Bowen. Kah? Ucap Bowen karena Kuni mencekiknya terlalu keras. Oh maaf ucap Kuni lalu membuang Bowen seperti sampah. Sekarang kamu ceritakan semuanya padaku, apa rencana kalian datang ke sini? Setelah berbicara, Kuni melihat Bowen dan sedikit frustasi saat Bowen sepertinya tidak berniat membuka mulutnya. Dengan pedang angin yang diciptakannya, Kuni lalu menggerakkan tangannya seperti orang yang sedang memotong pohon lalu sedetik kemudian, darah bercucuran dan Bowen mati dengan kepala terputus. Tanpa teriak,
Kepala Bone terpenggal dengan begitu mudahnya dan membuat Bulldog serta anak buahnya terkejut bukan main. Kalian, apa yang kalian tunggu? Tembak dia! Teriak Veronica saat melihat Bulldog yang hanya berdiam diri. Setelah mendengar teriakan Veronica, semua pasukannya langsung bersiap untuk mengangkat senjata dan mengarahkannya pada Kuni. Tanpa aba-aba lagi, mereka lalu menembak Kuni bertubi-tubi dan itu mampu membuat Patimon yang berada di atas sambil merekam kejadiannya sedikit ketakutan. Dia tak menyangka jika pertempuran yang dilakukan oleh Kuni sangat kejam sekali di mana dia tak segan-segan membunuh musuhnya. Dor dor dor, drit 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 dor dor dor. Suara tembakan yang berulang tanpa henti mengarah ke Kuni dan membuat semua orang yang menembakinya kembali terkejut. Mereka terkejut saat melihat dengan mata kepala mereka sendiri, jika peluru-peluru yang mereka tembak ke arah Kuni bukannya melukai Kuni, melainkan melindungi Kuni dengan membentuk sebuah tameng. Ini tidak mungkin. Gumam Bulldog saat mengetahui kekuatan Kuni yang sebenarnya. Kemudian Kuni melambai lagi dan peluru yang melindunginya langsung berserakan di lantai. Aku akan bertanya lagi, apa tujuanmu ke sini Stefanus? Teriak Kuni sambil berjalan mendekat ke arah Bulldog. Sambil berjalan, Kuni juga sambil melambaikan tangannya untuk membunuh satu persatu anak buah yang ada di belakang Bulldog. Meskipun begitu, Bulldog tetap diam dan itu membuat Kuni semakin kesal. Dengan lambaian tangan yang semakin cepat, dan juga jarak keduanya yang semakin dekat, Bulldog tetap tidak ingin membuka mulutnya. Apa kamu tuli? Teriak Kuni lalu menghancurkan tameng yang melindungi Bulldog sekaligus menghancurkan kepala tengkoraknya yang membuat Bulldog mati tanpa berkata apa-apa. Sementara Veronica yang berada di samping Bulldog langsung terjatuh karena dia tak menyangka. Orang yang dia anggap paling kuat justru mati secara mengenaskan. Apalagi sedari tadi. Dia selalu mendengar teriakan-teriakan kesakitan dari pasukan yang berada di belakangnya sehingga membuat dia berpikir jika dia tidak mungkin bisa selamat kali ini. Sungguh kejam, sadis dan juga tak mempunyai hati. Gumam Veronica sambil menunduk. Kamu iblis, kamu adalah iblis. Kamu iblis berwujud manusia. Ash! Teriak Veronica karena otaknya terguncang dengan apa yang dia lihat di depannya. Nyawa manusia tidak berharga di depan Kuni. Itulah yang dipikirkan oleh Veronica tentang Kuni. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Teriak Veronica karena dia benar-benar terguncang sekarang. Sementara Kuni yang sudah tak ingin mendengar ocehan Veronica langsung membuatnya tak sadarkan diri di tempat. Kemudian dia melihat masih ada 5 orang lagi yang masih hidup dengan kaki gemetarnya membuat Kuni tak tega membunuhnya. Tapi saat mengingat jika mereka adalah musuhnya membuat Kuni lebih kejam lagi. Dia ingat betul dengan kisah Malton di mana dia membebaskan Malton, lalu beberapa hari kemudian Malton menyerang dan membunuh seluruh keluarganya. Hal itulah yang tak ingin Kuni alami lagi sehingga dia rela menjadi kejam asal tragedi yang terjadi di masa lalu tidak menimpa keluarganya lagi. Setelah Kuni menghancurkan semuanya, Mina datang dengan menangkap kelima orang yang diduga sebagai mata-mata itu. Mohan. Buang semua mayat-mayat ini dan bersihkan tempat ini. Ucap Kuni datar sambil menggendong Veronica. Sementara Mohan hanya bisa mengangguk karena inilah tugas yang sebenarnya menjadi seorang pengawal. Yaitu melakukan pekerjaan kotor untuk Kuni. Mohan sadar. Kuni memiliki kekuatan yang tidak membutuhkan seorang pengawal dan dia mampu membunuh ratusan hingga jutaan orang. Tapi dia enggan untuk membuang mayat-mayat ini sehingga tugas ini menjadi milik Mohan. Sesampainya di dalam, Eva dikejutkan dengan Kuni yang menggendong Veronica diikuti oleh Mina yang membawa 5 orang lagi. Kun! Bukankah itu? Ucap Eva terhenti karena dia tidak yakin jika itu adalah Veronica. Bab 99, hasil dari serangan kejutan. Kun, bukankah itu? Ucap Eva terhenti karena dia tidak yakin jika itu adalah Veronica. Dia Veronica Bethlehem, orang yang menculikmu. Ucap Kuni santai lalu melempar Veronica ke lantai. Sementara Eva terkejut. Patimon yang baru saja kembali membuat kehebohan saat dirinya tanpa sadar merekam semua kejadian yang dilakukan oleh Kuni. Pembantaian yang Kuni lakukan seorang diri mampu membuatnya sedikit takut dengan Kuni. Karena selama hidupnya, dia tak pernah melihat seorang manusia membunuh manusia lainnya dengan begitu mudahnya. Eva darling, darling, lihatlah ini darling. Teriak Patimon dari luar dan setelah dia masuk, dia terkejut saat melihat Kuni sudah ada di dalam. Ada apa lagi Patimon? Ucap Kuni santai dan itu langsung membuat Patimon mati kutu. Dia tak tahu harus menjawab pertanyaan Kuni seperti apa. Apalagi saat mengingat betapa buasnya Kuni membuatnya tak bisa bicara di depan Kuni. Patimon, ada apa? Ucap Kuni lagi yang membuat Patimon makin berkeringat dingin. Tidak Tuan Kun. Ucap Patimon gugup sekali. Baiklah kalau tidak ada apa-apa. Kamu sekarang duduklah dan jaga iblis betina ini. Ucap Kuni sambil menunjuk Veronica. Sementara Patimon lebih terkejut lagi saat Kuni mengatakan iblis pada Veronica, meskipun kenyataannya iblis yang sebenarnya adalah Kuni itu sendiri. Eva bagaimana perkembangan perangnya? Tanya Kuni pada Eva. Tidak berimbang Kun, semula Java bisa menahannya. Tapi setelah 15 menit akhirnya mereka menyerah juga. Meskipun begitu, kekuatan musuh menurun sekitar 25% karena pasukan negara kita juga melakukan serangan yang tak kalah heroik dengan mereka. Ucap Eva sedikit kecewa. Lalu, bagaimana dengan tayangan siarannya? Tanya Kuni lagi. Sesuai dengan dugaan Kun,
Banyak yang menghujat negara Borneo dan juga kerajaan Oceani. Bahkan kru kita saat men-shoot kamera tepat mengenai wajah dari tentara Borneo, maka disitulah keseruan hujatan mereka. Lihatlah ini, ucap Eva sambil menunjukkan beberapa komentar pada Kuni. Dasar Oceani gila, jelas-jelas itu tentara kalian Kak. Kerajaan Oceani Lakente, kami sangat membenci kalian. Enyah kau kerajaan sialan. Kerajaan Britani jauh lebih baik dari kalian. Oceani FCKK. Kami dari negara Borneo asli dan kami merasa bangga misal wajah kami bisa setampan mereka. FCKK. Berhenti memakai nama negara kami, atau aku akan. Dan masih banyak lagi hujatan yang diterima oleh kerajaan Oceani. Bahkan video yang berdurasi hampir 1 jam itu, di mana 30 menit persiapan dan selebihnya adalah aksi pertempuran yang sedikit monoton itu mampu menciptakan polemik tersendiri. Baik di Borneo itu sendiri dan juga di Java. Di mana Jasnan saat mengetahui jika kota Sun diserang langsung terkejut bukan main. Bahkan dirinya yang sedang berada di kota Rik masih membutuhkan waktu 1 jam naik pesawat dan 3 jam melalui jalur darat. Apalagi pesawat bala bantuannya yang dikirim saat kondisi terdesak tidak dapat sampai ke tujuan tepat waktu. Alhasil pilot lebih memilih mundur daripada nanti harus mati sia-sia. Sementara Jasnan kebingungan, di kediaman keluarga Jayandaru, Nyonya Baibara Dimas sedang melakukan tugas sebagaimana mestinya. Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam sistem pemerintahan, tapi rasa tanggung jawabnya karena menetap di kota Sun membuat Nyonya Baibara mengerahkan semua bawahannya. Dari pasukan elitnya sampai para pengawal pribadinya yang lebih dari 2.000 orang itu harus melawan pasukan kerajaan Borneo yang berjumlah hampir 75.000 itu membuat mimpi Nyonya Baibara bagai pungguk merindukan bulan. Akan tetapi, kita tak boleh melupakan fakta bahwa pasukan elit Harimau Merah memiliki kekuatan kesenjangan yang setara dengan Handiwiyoko. Dengan cepat, pasukan yang dikirim oleh Nyonya Baibara langsung berjalan santai ke arah musuh, di mana pasukan elit bertugas menjadi tameng, sedang pengawal yang membawa senjata menembaki tentara musuh dari dalam. Akibatnya, strategi yang sangat brilian ini mampu membuat Eva dan Kuni yang sebelumnya sudah sangat senang lantas lebih tak percaya jika Nyonya Baibara mau membantu perang ini meskipun tanpa diminta. Kun, ini? Ucap Eva yang tak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara Kuni merasa ketar-ketir. Dia takut rencananya akan gagal jika pasukan yang dikirim oleh Nyonya Baibara berhasil membalik keadaan. Kita tunggu sampai sejauh mana mereka bisa bertahan, ucap Kuni datar sambil memperhatikan mereka. Kuni siap membantu pasukan dari kerajaan Oceani untuk bisa menduduki kota Sun seutuhnya. Dengan begitu, pergerakan massa akan terjadi dan inflasi serta kenaikan harga yang secara signifikan akan menyengsarakan rakyatnya. Meskipun begitu, di hati Kuni sedikit cemas karena saat melihat betapa tangguhnya pasukan yang dimiliki oleh Nyonya Baibara. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, pasukan dari kerajaan Oceani sudah tumbang dan kini hanya menyisakan 50.000 pasukan lagi. Ini gawat F. Ucap Kuni lalu pergi melalui pintu portal teleportasinya. Kuni pergi di sekitar medan perang yang berjarak lebih dari 500 meter dan dari sana dia membantu pasukan dari kerajaan Oceani untuk bisa memenangkan baku tembak ini di mana Kuni punya tujuan yang jelas dengan apa yang ada di negara Java ini. Ketua, tenagaku mulai habis ketua. Kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi ketua, ucap salah satu anggota dari pasukan elit. Mau bagaimana lagi? Lebih baik kita mundur sebelum nyawa kita menjadi taruhannya. Ucap ketua pasukan elit yang baru karena dia juga merasakan jika kekuatannya tiba-tiba berkurang dengan sangat cepat. Tanpa mereka sadari, jika Kuni dari jauh menyerap kekuatan mereka sehingga membuat mereka mundur untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, pasukan kerajaan Oceani sudah menduduki kota Sun seutuhnya, dan itu terlihat jelas oleh Lukes yang ada di kerajaan Oceani. Meskipun begitu, wajahnya nampak datar karena dia sedang menunggu kabar dari yang lain. Kabar dari kota Purple dan juga dari tim Falcon apakah mereka sudah berhasil membantai seluruh anggota keluarga Mirza. Bahkan mata-mata yang dia kirim juga tidak ada satupun yang melapor tentang kejadian dari tim Falcon sehingga membuat Luke sangat cemas sekali. Yang mulia, selamat. Akhirnya rencana awal yang mulia untuk menjadikan kota Sun sebagai batu loncatan untuk bisa mengirim sisa prajurit kita akhirnya terwujud. Kalau begitu, kita siapkan prajurit kita untuk berangkat ke kota Sun melalui negara Borneo dengan terang-terangan. Ucap menterinya memberi selamat dan diikuti oleh jajaran direksi yang lainnya. Mendapat kata selamat dari semua bawahannya, Lucas tersenyum dengan terpaksa karena bukan hasil ini yang dia nantikan. Tapi hasil yang lain dan sampai sekarang belum ada kabar. Bab 100, merubah Mohan. Mendapat kata selamat dari semua bawahannya, Lucas tersenyum dengan terpaksa karena bukan hasil ini yang dia nantikan. Tapi hasil yang lain dan sampai sekarang belum ada kabar. Kemudian Lucas membawa pengawalnya ke ruangan pribadinya karena dia sudah tak sabar mendengar kabar dari kota Purple. Kenapa aku belum mendengar kabar dari tim Falcon? Tanya Lucas sedikit menahan amarah kali ini. Yang mulia, kami terputus dengan mata-mata kita. Itu sebabnya kita belum mendapat kabar dari mereka. Ucap pengawalnya sedikit takut. Apa? Apa maksudnya ini? Apakah mereka kalah atau terbunuh semua? Tanya Lucas. Itu belum bisa kami pastikan yang mulia. Anda jangan khawatir karena saya akan mengirim tim yang lainnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ucap pengawal tersebut. Sementara Lucas hanya diam.
Pengawal itu lalu pergi dan meninggalkan Luke sendiri. Di tempat lain, Kuni yang sudah kembali dengan wajah yang sedikit lebih baik lagi. Akhirnya kekhawatirannya hampir saja terjadi. Itu sebabnya dia melakukan hal kecil sedikit dan pada akhirnya rencananya tetap berada di jalurnya. Kun, hasilnya sudah jelas. Kita kalah? Ucap Eva sedikit sedih. Jangan khawatir, Alf. Ini sesuai dengan keinginanku. Ucap Kuni datar. Keinginanmu? Keinginan yang seperti apa, Kun? Tanya Eva sangat penasaran sekali. Sebentar lagi kamu akan mengetahuinya. Ucap Kuni datar yang kembali membuat Eva penasaran. Mohan, kemarilah. Ucap Kuni datar sambil duduk di ruangan Eva. Kurang dari 1 menit, Mohan tiba di hadapan Kuni. Katakan Mohan, kapan Tuan Handi datang? Apa dia tak ingin datang kemari? Tanya Kuni datar. Sementara Mohan terkejut. Dia juga tak tahu kenapa gurunya belum juga datang. Sambil berpikir, Mohan akhirnya berkata sama Kuni. Kita tunggu sampai jam 12 yang Tuan Kun. Sepertinya guruku tertarik dengan perang yang terjadi ini. Baiklah, tapi pastikan dia datang karena aku sangat membutuhkannya. Ucap Kuni lagi. Setelah itu, Kuni keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi selain sebuah informasi yang ingin dia ketahui mengenai bulldog yang datang ke rumahnya. Oh ya Mohan, bawa semua mata-mata itu ke gudang belakang. Akan sangat bermasalah jika ada orang rumah yang tahu. Ucap Kuni singkat lalu pergi. Sementara Mohan hanya mengangguk lalu menyusul Kuni. Sedang Patimon dan Eva saling pandang karena mereka benar-benar tak tahu kemana tujuan Kuni. Apalagi mereka terheran-heran dengan kekalahan di kota Sun sudah sesuai rencananya membuat Patimon dan Eva sedikit berpikir keras. Setelah kurang lebih 5 menit, semua mata-mata yang berada di bawah pengawasan Piki sudah berada di hadapan Kuni dengan tatapan yang sedikit ketakutan. Bagaimana mereka tidak ketakutan? Baru kali ini, mereka melihat hewan sejenis Piki dan lagi mereka dikalahkan oleh Piki dengan begitu mudahnya. Sekarang katakan padaku, apa tujuan kalian datang ke sini? Tanya Kuni saat melihat raut wajah ketakutan dari mereka. Tuan, maafkan aku. Aku hanya rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Ucap salah satu dari mereka lalu membuat Kuni yang semula datar langsung muram. Apa kamu yakin kalau kamu adalah warga biasa Pak Tua? Ucap Kuni sambil meraih tangan pria tua tersebut dan mematahkannya dengan begitu mudahnya. Dengar, kalian semua berasal dari Oceani. Dan sekarang kalian datang ke negaraku sebagai warga negara biasa. Apa menurutmu aku terlalu bodoh seperti raja kalian? Ucap Kuni lalu mematahkan setiap tangan dari semuanya. Ah Kik Tuan, ampun Tuan. Ampun. Ucap salah satu dari mereka memelas sekali. Aku janji akan melepaskan kalian asal kalian mau menceritakan tujuan kalian datang kemari. Ucap Kuni yang kembali datar. Tuan, kami hanya pelancong Tuan. Kami kesini hanya liburan Tuan. Ucap laki-laki tersebut dan itu semakin membuat Kuni geram bukan main. Sambil melihat Mohan, Kuni lalu berkata padanya. Mohan, apa kamu sudah terlatih dalam menembak? Ucap Kuni datar pada Mohan. Mendengar ucapan Kuni, Mohan hanya tersenyum getir. Sejujurnya dia pernah menembak tapi tidak sampai membunuh lawan karena saat itu dia hanya melepaskan tembakan peringatan saja. Selain itu, latihan yang dia lakukan selama ini belum teruji karena dia belum pernah mendapat kesempatan untuk menembak orang. Dengar Mohan, ini latihan untukmu. Ucap Kuni lalu melempar Pak Tua yang tak bisa diajak kerja sama itu. Tembak tepat mengenai kepalanya Mohan. Ucap Kuni. Tapi Tuan. Ucap Mohan yang sedikit keberatan itu. Dengar Mohan, mereka musuh. Jika mereka tidak bisa diajak kerja sama, maka mereka sudah siap untuk mati. Sekarang ambil pistolmu dan tembak dia. Desak Kuni dengan nada sedikit mengintimidasi. Meskipun begitu, masih ada sedikit keraguan di hati Mohan dan itu membuat Kuni tidak senang. Kemudian, Kuni menyentuh tangan Mohan dan sedikit membuka sisi liar Mohan di mana hatinya sedikit dirubah oleh Kuni. Sekarang lakukan tanpa penyesalan. Ucap Kuni lalu duduk kembali. Sementara Mohan tanpa ragu lagi langsung mengarahkan pistolnya ke mata-mata yang sudah tak bisa diajak kerja sama itu dan beberapa detik kemudian, dur suara tembakan yang mengarah tepat ke dahi mata-mata tersebut. Akurasimu lumayan bagus Mohan. Jangan khawatir. Masih ada 4 percobaan lagi. Ucap Kuni datar lalu menoleh ke arah mata-mata yang tersisa. Pilihan ada di tangan kalian. Apa menurut kalian aku sedang bermain-main saat ini? Ucap Kuni lalu menarik satu orang lagi. Katakanlah ucap Kuni singkat dan orang tersebut hanya bisa diam. Moha Andur. Tanpa drama lagi, Mohan langsung menembaknya dan itu membuat Kuni senang untuk saat ini. Bagaimana dengan kalian ucap Kuni lagi? Tuan, kami. Dur. Lagi-lagi Mohan menembaknya lagi dan sudah 3 yang mati. Sementara sisanya langsung berlutut sambil meracau di mana mereka hanya diutus untuk melihat keadaan dan segera melaporkan hasilnya pada kerajaan Oceani. Mereka juga berkata bahwa tujuan utama mereka adalah menghancurkan keluarga Mirza dan menjadikan kerajaan Oceani pemimpin baru bagi negara-negara dunia. Mendengar penjelasan dari keduanya, membuat Kuni geram. Dia tak menyangka jika Luke sangat kejam sekali. Mohan ucap Kuni datar lalu melihat kedua pria tersebut. Siap Tuan ucap Mohan lalu mengarahkan pistolnya ke mereka. Lepaskan mereka Mohan. Biarkan mereka pulang.
Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Mohan. Tapi Tuan, mereka. Tanya Mohan. Aku akan membunuh Lukas sendiri dan membuat impiannya hancur seketika. Ucap Kuni datar lalu dia pergi meninggalkan Mohan dan kedua mata-mata tersebut.